GKJ Banyumanik Semarang. Dengan saya, Kak Joseph. Ada siapa ini? Joshua. Halo. Dan saya Victor. Dan saya Kak Brian. Halo. Dan saya Kak Pedro. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan ya lagu yang pertama kali. Lagu apa? Tadi lagu apa kakak-kakak? Hatiku Percaya. Hatiku Percaya. Luar biasa ya. Tadi anak-anak, adik-adik yang mendengarkan sudah bisa lagunya. Kalau belum nanti diputar lagi ya. Kita sama-sama belajar. Nah, sekarang kita tadi sudah menyanyi ya. Kita akan berdoa dulu sebelum memulai ibadah pada hari ini. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Yang hari ini dipimpin oleh Kak Joshua. Halo Kak Joshua. Mari adik-adik semua untuk memulai ibadah pagi hari ini kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar Tuhan, kami dan adik-adik di rumah Tuhan ingin memulai ibadah. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita mau menyanyi bersama. Kita akan nyanyikan lagu Bapakku Datang. Ya, silakan kakak-kakak yang akan menyanyikan Bapakku Datang.
ya. Jangan lupa ambil Alkitabnya dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk silakan kakak-kakak yang ada di sini untuk menyanyikan lagu Bapakku Datang. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita nyanyikan lagu Bapakku Datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan hati yang penuh sungguh-sungguh. Katakan Bapa dengan suara. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat karunia-Mu Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari tadi Tuhan hingga sampai pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami, berikan kami hikmat serta pendengaran yang luar biasa daripada Engkau, supaya setiap yang kami dengar tidak hanya kami dengar saja, melainkan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita mau tahu aktivitasnya dulu, yaitu aktivitas adik-adik. Adik-adik harus merekam aktivitas atau kegiatan selama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh minta bantuan ke papa, mama, kakak, atau adik, atau siapapun yang ada di dekat adik-adik untuk membantu merekam saat adik memperhatikan firman Tuhan. Ini tujuannya supaya adik-adik belajar mengenai sesuatu yang nanti akan disampaikan di firman Tuhan. Rut. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel.
Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku. Pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." tetapi kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku.
Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Nah, tadi adik-adik sudah membaca firman Tuhan dari Rut 1 ayat 1 sampai 18. Yuk kita belajar tentang pengalaman hidup seorang janda bernama Naomi. Sebelumnya adik-adik perlu tahu juga ya bahwa Elimelek dan Naomi punya 2 orang anak laki-laki. Namanya siapa yang tahu? Namanya? Iya, Mahlon dan Kilion. Ya, itu nama kedua anak laki-laki Elimelek dan Naomi. Nah, Mahlon dan Kilion ini menikah dengan perempuan yang bernama Orpa dan Ruth. Ya, adik-adik, ada nggak yang namanya Elimelek? Atau ada nggak yang namanya Naomi? Ayo, siapa tahu arti nama Elimelek? Ya, ada yang tahu? Iya, namanya Elimelek artinya pemimpin dalam keluarga. Dan Naomi ada yang tahu artinya? Iya, Naomi artinya wanita yang sangat menarik. Betul, ya. Ketika Naomi dan keluarganya mencari kehidupan di negeri asing bernama Moab, namun malang tak dapat dihindari. Suami dan anak-anaknya meninggal. Kasihan ya. Tapi Naomi tidak sendiri menjalani kondisi itu. Dia masih punya 2 menantu perempuan. Siapa namanya? Ada yang ingat? Iya betul, namanya Orpa dan Ruth. Kedua menantunya ini berjanji untuk selalu mendampingi Naomi. Nah, adik-adik, ketika Naomi mau kembali ke tempat asalnya, yaitu di Bethlehem, dia menyuruh kedua menantunya ini untuk kembali pulang ke kampungnya masing-masing. Karena kasihan. Tapi Orpa dan Ruth ini malah menangis saat disuruh pulang ke kampungnya oleh mertuanya, yaitu Naomi. Tapi akhirnya Orpa mau juga kembali ke kampungnya setelah dibujuk oleh Naomi. Tidak demikian dengan Ruth. Ruth tetap mendampingi Naomi kemanapun pergi. Setelah kita belajar mengenai kehidupan Naomi, sekarang kita belajar menjadi Ruth yang memiliki kemauan yang keras untuk mengikuti Naomi mertuanya. Ruth tidak menyerah. Penolakan Naomi tidak menyurutkannya. Ruth tetap ingin bersama mertuanya meskipun Naomi menolaknya. Akhirnya apa? Keinginan Ruth yang kuat menjadi berkat buat Naomi, tapi juga menjadi berkat buat Ruth sendiri. Nah, yuk kita belajar beberapa hal. Dari sosok Ruth ini, ada beberapa karakter Ruth yang Tuhan inginkan untuk kita miliki. Yaitu apa? Ya,
Setialah dengan apa yang telah Tuhan percayakan pada kita. Orang yang setia itu disayang Tuhan. Setia sama Tuhan contohnya dengan rajin sekolah minggu, seperti adik-adik sekarang ini, meskipun online, tidak langsung bertemu. Teman-teman sekolah minggu, rajin berdoa, juga melakukan firman Tuhan. Setia sama guru dengan misalnya rajin mengerjakan PR dan tugas-tugas sekolah. Setia sama siapa lagi? Iya, setia sama orang tua dengan cara mendengar dan melakukan apa yang orang tua katakan. Sayang sama papa, sayang sama mama, kakak, adik, saudara-saudaranya, keluarga, ya sayang semuanya, teman-teman. Itu namanya setia. Terus apalagi karakter Ruth yang Tuhan inginkan dari kita? Bijaksana dalam mengambil keputusan. Ketika suaminya Ruth, namanya Kilion, meninggal, dia tetap setia sama mertuanya. Meskipun Orpa pulang ke kampungnya. Ruth menyayangi Naomi seperti menyayangi orang tuanya sendiri. Kita belajar apa lagi tentang Ruth? Ya, murah hati. Ketika kita murah hati, Tuhan akan merasa bangga dengan apa yang kita lakukan. Tuhan mau kita bermurah hati dari hal yang mudah hingga yang sulit. Misalnya, kalau teman di sekolah tidak terlalu mengerti pelajaran dan kita tahu, maka tidak ada salahnya kalau kita membantu teman kita supaya dia juga bisa mengerti. Karena berkat itu pasti mengikuti kita kalau hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Nah, itu tadi cerita tentang Naomi dan Ruth. Luar biasa ya ceritanya adik-adik. Iya. Nah adik-adik, dari pelajaran ini kita diajarkan untuk tidak menyerah. Jika yakin bahwa pilihan atau keputusannya adalah baik dan benar, kita tidak ragu-ragu untuk melakukannya. Untuk siapa? Untuk diri kita dan juga untuk Tuhan. Kita juga belajar tentang hidup bersama dalam susah atau senang. Seperti Ruth dan Naomi ya. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita akan melanjutkan aktivitas berikutnya. Yuk kita sama-sama yuk. Baik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kini tiba saatnya adik-adik belajar untuk memberi. Kita akan memberikan persembahan dan jangan lupa di rumah dipersiapkan sebuah amplop adik-adik dan ditulisi persembahan ibadah anak GKJ Banyumanik Semarang. Jadi contohnya seperti ini, seperti minggu-minggu kemarin adik-adik tulis di sini persembahan ibadah anak GKJ Banyumanik Semarang. Kemudian amplop tersebut jangan lupa dibawa ke gereja, minta bantuan papa atau mama dan dimasukkan di kotak persembahan di gereja. Halo adik-adik, masih semangat? Pasti dong. Kalau begitu mari kita nyanyikan lagu buat Tuhan sekali lagi. Katakan, oh sukacitaku. Sukacitaku, sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, ku temukan Tuhan sama. Dia mengasihi aku, akan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesus. Oh
dikirim ke grup WA orang tua. Jangan lupa Ya, tadi seperti Kak Yusuf katakan tadi ya. Oke, kita dari kakak-kakak ada di sini akan apa Kak Yusuf? pamit dulu. Ya, kita mohon pamit ya. Jangan lupa untuk minggu depan ikut sekolah minggu. Yuk, kita sama-sama ucapkan kakak-kakak yang ada di sini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, mari kita puji Tuhan lagi. Kita katakan hatiku penuh dia. Lebih semangat ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Tuhan, Yesus, 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 oh Dialah Raja, Tuhan dan Raja, Kawan dan Raja, kita semua dan Raja, Tuhan dan Raja, Kawan dan Raja, kita semua dan Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, 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 Tuhan, Raja, Tuhan. Siapa namanya? Yesus, 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 oh Dialah Raja. Apa Raja? Tuhan dan Raja, Kawan dan Raja, kita semua anak Raja. Tuhan dan Raja, Kawan dan Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan.